Ini ya juga. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ya. Baik. Tes 1. Tes. Oh, ini ya. Oh Allah. Ke situ ya. Oh, ya. Ini untuk jemaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Yang kita muliakan pengurus Masjid Al-Hijriyah Bumi Ayu dan seluruh jajaran kepengurusannya, yang kita hormati Al-Mukarram, para alim ulama, para guru-guru kita, para ustaz dan juga imam kita, dan yang kami muliakan orang tua kami, bapak ibu, kaum muslimin muslimat, dan adik-adik dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini dengan izin Allah, semalam Kang Nandar nelpon untuk ngisi, jadi gerak cepat saja ya. Kitabnya pun belum ada, yang ada kitab PDF. Jadi insyaallah bulan depan kita akan bawa kitabnya. Kitabnya lagi OTW. Itu. Kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul menyemarakkan kajian-kajian Islam dari guru-guru kita. Semoga masjid kita, wilayah kita ini dicucuri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat ruh junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang dapat meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kepercayaannya kepada Ustaz Najimuddin untuk ngisi kajian ini. Kalau di flyer tafsir Ibnu Katsir katanya ya, kita ambil tafsir Jalalain saja. Jalalain ya, tafsir dasar, tafsir yang ringkas dipelajari oleh santri-santri di pondok pesantren Nahdien yang ada di Indonesia. Jalalain, dua Jalal, yaitu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Maka dinamakan kitab ini dengan Jalalain. Jalalain, jangan jalain lain ya. Itu lain pula. Bapak Ibu milik Allah Subhanahu wa taala, kita buka surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ya. Kita baca dulu suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini artinya surah tentang sapi betina. Di dalam surah ini ada menceritakan kisah tentang sapi betina. Madaniyatun, turunnya di kota Madinah, bahwa Al-Quran itu nuzulnya ada dua tempat, yaitu turun di Mekah namanya Makkiyah, turun di Madinah namanya Madaniyah. Satu turunnya berdasarkan
tempat. Yang kedua, turun berdasarkan waktu. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah, begitu beliau kunjungan ke kota Mekah, wahyu itu turun, itu tetap dikategorikan dengan surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun sesudah hijrah namanya Madaniyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah namanya ayat-ayat Makkiyah. Jadi pertama berdasarkan tempat nuzulnya. Kalau turun di Mekah namanya Makkiyah, turun di Madinah namanya Madaniyah. Yang kedua berdasarkan waktu sebelum hijrah, qablal hijrah namanya ayat Makkiyah, ba'dal hijrah namanya Madaniyah. Dan surah Al-Baqarah ini Madaniyah. Mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayah. Dan jumlah ayat daripada surah Al-Baqarah ini adalah 287 ya. Ada ulama mengatakan 287, ada yang mengatakan 286 ayat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dari Alif Lam Mim. Ini ya kita lihat Fawatihus Suwar, yaitu ayat-ayat pembuka surah. Ayat-ayat pembuka surah dalam Al-Quran namanya Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar, ayat-ayat pembuka surah. Seringnya ayat-ayat pembuka surah itu potongan-potongan huruf hijaiyah. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Hamim, Yasin, Toha, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu namanya Fawatihus Suwar, pembuka surah. Apa artinya itu Ustaz? Rata-rata ulama tafsir, penulis tafsir, mufassirin itu mengartikan Alif Lam Mim itu tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Artinya hanya Allah yang maha mengetahui maksud yang demikian. Jadi Alif Lam Mim Allah yang mengetahui maksudnya. Alif Lam Ra Allah yang mengetahui maksudnya. Hamim ya ditulis juga Hamim artinya. Yasin, Yasin juga. Kaf Ha Ya Ain Shad itu juga ditulis oleh para mufassir. Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang mengetahui maksudnya. Kenapa? Karena kan memang secara sifatnya bahwa ayat-ayat itu diturunkan terbagi dua kelompok. Yang pertama namanya ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, tidak perlu mencari penafsiran yang jelimet lagi tentang ayat itu. Salat ya salat, zakat ya zakat, ya kan? Jihad ya jihad, itu contohnya. Tetapi ayat yang mutasyabihat, ayat yang sulit untuk diketahui orang. Hanya Allah yang mengetahui. Allahu ya'lam. Allah yang maha mengetahuinya. Dan juga segelintir dari ulama yang ahli di bidang ini. Warrasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang rasikh, yang dalam kajian keilmuannya di bidang Al-Quran itu mungkin bisa mengetahuinya. Tetapi walaupun mereka sedikit mengetahuinya, tetap mengedepankan adab. Apa adabnya? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik.
Hanya Allah yang maha mengetahui maksud yang demikian. Kita lihat, adakah yang sudah mencoba mengartikan alif lam mim, menafsirkan alif lam mim dalam tafsir Al-Kasyaf oleh penulisnya Zamakhsyari. Beliau di dalam tafsirnya alif lam mim itu, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Ada yang mencoba, karena corak penafsiran beliau ini corak filsafat, kan begitu. Nah, jadi Allahu a'lamu bimuradi, ada juga alif lam mim itu alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini merupakan rahasia Allah, rumus-rumus Allah yang menggugah hati manusia. Maka setiap kali ayat-ayat pembuka surah Fawatihus Suwar tadi, sesudahnya ada informasi tentang Al-Quran. Ada. Jadi orang Arab, Al-Quran ini kan bahasa Arab Quraisy, bahasa Arab yang unggul, bahasa Arab pilihan di antara bahasa-bahasa Arab yang ada di Jazirah Arabia. Quraisy inilah bahasa yang sangat tinggi sastranya, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ayat itu nuzul, ketika ayat itu turun, maka ada potongan-potongan surah tadi. Jadi orang-orang Arab itu heran, takjub, mereka datang. Ini litambih sebagai penggugah. Apa ini ya? Apa ini? Ternyata sesudahnya informasi Al-Quran. Contohnya Yasin. Apa ini? Ternyata sesudahnya Wal Qur'anil Hakim dan lain sebagainya. Termasuklah ini Alif Lam Mim. Ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ay hadza. Dzalika itu. Tapi maknanya hadza, ini. Kenapa justru artinya itu dimaknai menjadi ini? Kan heran kita. Jamaah, kalau anak-anak kita di MTS, di pondok belajar bahasa Arab dasar, itu ada isim kata benda untuk menunjuk, ismul isyarah. Kata benda untuk menunjuk. Kata benda untuk menunjuk ini ada ismul isyarah lil qarib, untuk dekat. Ada ismul isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Mana yang untuk yang dekat? Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Ini laki-laki, hadza. Ini untuk perempuan, hadhihi. Itu untuk yang dekat. Untuk yang jauh, dzalika itu untuk yang laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Maka dzalika ai hadza, itu bermakna hadza. Itu bermakna ini. Itu berarti jauh. Kenapa dzalika? Karena Al-Quran itu tinggi dan mulia. Al-Quran itu turunnya dari aras Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bermakna hadza? Ya, karena dia dekat dari hati orang yang beriman. Karena dia dekat dengan hati orang beriman. Dzalika ay hadza al-kitab. Al-kitab di sini alladzi yaqra'uhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Alkitab yang dimaksud adalah apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Itu Al-Quran. Jadi harus tahu kita tafsirnya. Jangan nanti datang misionaris, datang orientalis, tengok Al-Quran kalian katanya. Dia menghargai Alkitab kami. Kami itu akhirnya apa yang terjadi? Oh iya juga ya kita bilang kan.
Ternyata Al-Quran ini menghargai Alkitab, bukan Alkitab alladzi yaqra'uhu Muhammad. Kitab itu yang dimaksud adalah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. La raiba, la syakka, la raiba, tiada keraguan, la syakka, tidak ada keraguan, fihi, padanya, ya, padanya, ya, nya kemana? Dzalikal kitab tadi, yaitu Al-Quran tadi, tidak ada keraguan. Jadi jangan kita ragu, jangan ragu membaca Al-Quran, jangan ragu mempelajari Al-Quran, jangan ragu mendakwahkan Al-Quran, jangan ragu mengamalkan Al-Quran, jangan ragu dengan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Jangan ragu. Contohnya ketika Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seumpama satu benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menumbuhkan 100 biji, dan Allah melipat gandakan bahkan lebih. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Itu janji Allah. Kalau janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan melanggar janji. Kalau manusia ini belum tentu, kecuali orang yang beriman. Kalau orang beriman pasti tepat janjinya. Dzalikal kitabu la raiba la syakka fihi, padanya annahu min indillah. Kita jangan ragu bahwa Al-Qur'an itu min indillah, dari sisi Allah. Ya. Bapak Ibu, Al-Quran ini dari Allah, dari Lauhil Mahfuz, ya, dari Allah menuju Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz nuzulnya ke Baitul Izzah, langit dunia, langit pertama dunia, lapisan pertama dari bumi, kemudian dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke bumi Mekah, dibawa oleh Jibril. Jibril itu Ruhul Amin, terpercaya, tidak akan korupsi dia dengan ayat itu. Berapa yang dia bawa, segitu yang ia kasih kepada Nabi Muhammad. Ya, jangan ragu, annahu min indillah, bahwa itu dari Allah. Jadi banyak juga sekarang ini di YouTube ada yang viral nih sekarang nih, Buya, tapi nyeleneh, ya, nyeleneh itu kajiannya, Bapak Ibu, ya, Buya Syakur namanya. Itu nampaknya seperti liberal pahamnya, ya Bapak Ibu, ya. Dan orang pun terkadang karena udah buya akhirnya rusak. Orang udah yakin, ternyata dia ceramah dengan akalnya saja, tidak pakai nas, ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, jangan ragu bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Jangan ada sedikit pun keraguan dari kita bahwa ini benar, ini dari Allah. Kalau wahyu itu benar dari Allah. Kalau cetakan itu dicetak di Indonesia, dicetak berbagai model, tapi yang isinya di negara manapun Bapak Ibu isinya tetap sama. Itu juga isinya, tapi modelnya, desainnya, covernya berbeda, tapi yang isinya itu benar, tidak ada ikhtilaf di dalamnya, tidak ada kontradiksi di dalamnya, itu dari Allah. Wa jumlah an-nafi khabar mubtada, dan kalimat yang nafi itu, mana kalimat nafi? La raiba, itu kita lihat dalam tata bahasa Arabnya, itu khabar mubtada. Mana mubtada'nya? Dzalikal kitab. Apa ini Ustaz mubtada ini? Apa ini khabar ini? Mubtada kata benda yang mengawali kalimat, itu mubtada. Khabar penjelas dari mubtada tersebut. Begitu ya. Jadi ini ya dijelaskan, wa jumlah nafi khabar mubtada, la raiba itu khabar mubtada. Dzalika yang di atas, wal isyarah bihi litta'zim, itu kata tunjuk untuk mengagungkan Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudan ya. Hudan itu petunjuk ya. Bapak Ibu, bagusnya untuk ke depan nanti buka Al-Quran ya. Buka Al-Quran juga ya. Jadi
bisa dimonitoring juga ya. Buka Al-Quran, bawa pensil, bawa pena, ditulis poin-poin yang bisa ditulis bagi yang bagi yang bersedia, terutama yang muda-muda ya. Kalau yang udah kakek-kakek saya ya dengarkan sajalah ya kan. Dengarkan saja, duduk yang manis, mudah-mudahan dapat keberkahan insya Allah. Hudan ini khabar tsani. Khabar yang kedua. Khabar yang pertama mana? La raiba fi. Khabar yang kedua hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ini khabar pertama. Khabar kedua, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ai hadin lil muttaqin ya. Hudan, petunjuk Bapak Ibu. Kita meminta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus. Salah satu sumber petunjuk itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana mungkin kita bisa ditunjuki oleh Al-Quran kalau dalam keseharian kita jauh dari Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran, jauh dari mempelajari Al-Quran, kita tidak paham maknanya, maka kita belajar sehingga Al-Quran itu membekas di hati kita dan bisa menjadi petunjuk bagi kita. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa, as-sairina ila taqwa ya. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa, menjadikan orang-orang yang bertakwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, mengamalkan, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah ya. Larangan-larangan Allah litiqaihim bidzalikan nar, untuk mereka berwaspada, berhati-hati mereka bidzalikan nar, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu pertama tidak ada keraguan padanya. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain di surah Al-Baqarah juga kita lihat ketika ayat masalah puasa itu dijelaskan hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Al-Quran ini petunjuk untuk keseluruhan umat manusia ya, apapun agamanya ya. Coba kita lihat ketika ada orientalis, ketika orang-orang misionaris di luar Islam mempelajari Al-Quran dengan hatinya, ia akan mendapatkan setetes petunjuk dan hidayah. Coba kita lihat testimonial dari para orang-orang yang mu'allaf, yang dari agama lain itu ya, rata-rata mereka kaum intelektual, cerdas, mereka mendapatkan Islam dari Al-Quranul Karim. Begitu jemaah. Kemudian alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, ay yusaddiquna, yang mereka yang membenarkan iman dengan pembenaran kepada apa? Bil ghaibi, dengan yang ghaib. Apa itu ghaib? Bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari. Apa yang dimaksud dengan ghaib? Sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera itu ghaib. Apa saja Bapak Ibu contohnya yang ghaib? Pak, Bu, apa saja contoh yang ghaib? Yang tidak nampak di mata kita. Apa itu contohnya? Allah ghaib. Apa lagi Bu? Malaikat ghaib. Apa lagi Bapak Ibu? Apa? Jin, setan ya, ghaib. Apa lagi Bapak Ibu?
Sorga ghaib, neraka ghaib. Ya, ini dijelaskan oleh As-Suyuti. Ya, yang ghaib itu bima ghaba anhum minal ba'tsi, hari berbangkit, wal jannah, sorga, wan nar, neraka. Di tafsir yang lainnya yaitu malaikat ghaib, ya, malaikat ghaib, ya, malaikat ghaib, setan, iblis, jin ghaib. Kalau nabi-nabi Pak, nabi-nabi Pak, hah? Ghaib atau tidak ghaib? Hah? Bapak Ibu, Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ghaib tidak? Kalau umat yang hidup di zamannya tidak ghaib, karena mereka berinteraksi, ada yang beriman, ada yang kafir. Loh, kalau kita ini 14 abad yang lalu ditinggalkan Nabi, berarti kan nggak nampak itu kan, Bapak Ibu? Ini. Nah, pernah enggak kita berjumpa dengan Nabi? Tidak. Tidak pernah. Ya, pernah enggak kita melihat Nabi? Tidak. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini sebenarnya bukan, ya, bukan. Tapi sebagian ulama ada juga yang menggolongkan bahwa Nabi dan Rasul itu ghaib bagi umat yang akhir zaman. Kita ini tidak nampak kita. Tapi kerinduan kita luar biasa kepada Rasulullah. Kecintaan kita luar biasa kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah, "Hei sahabat, tahu enggak kamu siapa orang-orang yang imannya luar biasa?" "Kami ya Rasul, kami ya Rasul, kami ya Rasul," kata sahabat. Enggak. Kalian saksikan wahyu turun, mukjizat nampak sama kalian. Dari jari jemari, dari celah-celah jari jemariku memancar air untuk kalian minum. Kalian melihat aku membelah bulan. Kalian melihat itu semua. Tetapi yang saya maksud orang-orang yang hidup sepeninggalku, mereka tidak mengenalku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, kampung halamannya jauh dari kampung halamanku, tapi kerinduannya luar biasa kepada aku. Mudah-mudahan itu sinyalnya termasuk umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, Rasulullah itu tidak ghaib. Nabi-nabi itu tidak ghaib, mereka hidup, mereka jisimnya ada, ya. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa yuqimuna shalah. Ya, sebelum masuk ke situ Bapak Ibu, bahwa kita beriman kepada yang gaib, meyakini bahwa itu semua makhluk ciptaan Allah yang mereka itu wajib patuh dan taat kepada Allah. Contohnya jin, mereka makhluk yang gaib. Kita beriman kepada jin artinya apa? Kita mengimani bahwa mereka makhluk Allah seperti kita juga, yang dibebankan hukum taklif agama. Jangan berarti pengertiannya kita kan disuruh beriman kepada yang gaib, kepada jin. Akhirnya minta-minta, ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Salah-salah akidah kita. Bukan, kita meyakini bahwa mereka adalah makhluk Allah seperti kita juga, ya. Jin makhluk Allah, kita makhluk Allah. Mereka berkeluarga, kita berkeluarga. Mereka ada yang muslim, ada yang non muslim, kita juga ada muslim, ada non muslim. Jin ada juga menjadi dai, pendakwah. Manusia ada yang menjadi pendakwah, ya. Dilihat dalam surah Al-Ahqaf, yang mana jin itu hadir di majelis Rasulullah, mendengarkan dakwah Rasulullah, lalu dia kembali ke kampungnya, ke komunitasnya untuk mendakwahkan kaumnya dengan dakwah yang diajarkan Rasulullah tadi. Sama dengan kita. Mereka disuruh beribadah, kita beribadah. Mereka taat, kita taat. Mereka engkar, kita juga engkar. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan penyembahan. Bahwa ketika kita ini tidak taat kepada Allah, dilihat surah Al-A'raf, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka jahanam itu manusia dan jin, sama.
Ada manusia di jahanam, ada jin. Di sorga pun ada kita, ada juga mereka. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Ai ya'tuna biha bihuquqiha. Yang dimaksud dengan mendirikan salat, ya'tuna biha bihuquqiha, mereka mendatangkan dengannya dengan hak-haknya salat itu. Apa itu? Memelihara waktunya, memelihara rukun-rukunnya, tomakninahnya, memelihara bacaannya, gerakan-gerakannya, hadir hatinya kepada Allah, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Inilah orang-orang yang wa yuqimunas shalah. Jadi bukan wa yaf'alunas shalah, mereka mengerjakan salat. Kalau cuma mengerjakan salat, banyak kita yang mengerjakan salat. Tapi yang wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat lengkap waktunya, terus di awal waktu, ya, rukun-rukunnya, tomakninahnya, bacaannya, ya, gerakan-gerakannya, hadir hatinya kepada Allah. Ustaz, payah tuh kalau begitu Ustaz. Dari takbiratul ihram sampai salam, kira-kira durasi kita yang khusyuk itu, ya, ada yang 2 menit, ada yang 1 menit, ya. Lalu bagaimana itu Ustaz? Berarti kita lalai? Enggak. Ada juga ulama yang menjelaskan, mufassir yang menjelaskan kategori khusyuk dalam solat ketika kita memelihara rukun-rukunnya, tomakninahnya dan bacaannya, dan menyadari berapa jumlah bilangan rakaat solat kita, itu juga termasuk kategori khusyuk. Jamaah milik Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma razaqnahum yunfikun, a'tainahum, apa yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka belanjakan untuk apa? Fi ta'atillah, fi ta'atillah. Orang yang uang, orang yang memiliki harta, orang yang kaya di sisi Allah, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu orang yang kaya. Ya. Orang kaya pasti berbelanja, ya kan? Tapi belanjanya di jalan Allah, bukan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang diberikan Allah rezeki, mereka belanjakan fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan pada Allah. Apa rangka ketaatan kepada Allah? Ya, zakat, infak, sedekah, ya, wakaf, ya. Ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Donatur dakwah, donatur masjid, ya kan? Nah, jadi semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Lalu ada orang yang membelanjakan hartanya tidak di jalan Allah, banyak yang berpoya-poya, melakukan maksiat. Allah berikan juga dia harta, tapi harta itu dia belanjakan di jalan setan. Ah, itu ya. Jadi orang-orang yang beriman itu karakternya wa mimma razaqnahum yunfikun fi ta'atillah, dalam ketaatan pada Allah. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, ay Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu Muhammad. Apa Bapak Ibu kitab Allah yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad? Taurat kepada Nabi, Taurat kepada siapa Bu? Daud? Enggak. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, baik itu suhuf maupun kitab, itu semua adalah ayat-ayat Allah yang wajib diimani oleh orang-orang Islam juga.
Ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang di gereja sekarang apakah itu Injil? Enggak, itu namanya Bible ya. Itu bukan Injil. Itu enggak lagi wahyu Allah ya, Bapak Ibu. Sudah distorsi itu. Sudah distorsi, tidak orisinil lagi. Bapak Ibu yang muliakan Allah, wabil akhirati hum yuqinun. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, ayat Taurat wal Injil wa ghairihima, yaitu Taurat dan Injil dan selain daripada yang dua itu, ya termasuklah Zabur, ya termasuklah suhuf. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Apa maksudnya ya'lamun? Ya, ya'lamun, mereka mengilmuinya, ada ilmunya tentang itu. Apa ilmunya tentang itu? Ja'al ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal, man akhyasan nas ya Rasulullah. Seorang pemuda Ansar datang menemui Rasulullah dan bertanya, wahai Rasul, siapa orang yang paling cerdas? Apa jawaban Nabi? Akhyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal menuju kematian. Itulah orang yang cerdas. Jadi dengan hari akhirat, ya'lamun, mereka mengilmuinya, mereka berilmu tentang hari akhirat, ya mereka beramal. Bahwa ada lagi kehidupan sesudah kematian, tentu mereka berilmu, mengamalkan ilmunya. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang kelima dari kelompok ayat ini, ulaika, mereka itu al-mausufuna bima dzukira, yang mereka yang menyifati apa sifat-sifat yang disebutkan di atas. Apa sifat-sifat yang di atas Bapak Ibu? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. 6 karakter mereka itu ala hudam mir rabbihim, mereka dalam petunjuk Tuhan mereka. Mereka mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Al faizuna bil jannah an najuna minan nar, mereka itu beruntung mendapatkan balasan kemenangan yaitu sorga, dan mereka terlepas dan terbebas dari siksa neraka. Shadaqallahul azim. Untuk kelompok ini selesai. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kelompok ayat tentang orang-orang beriman. Yang ayat 1 sampai 5 ini kelompok klasifikasi kriteria orang-orang yang beriman. Nanti innallazina kafaru, itu orang kafir lagi, dan orang-orang munafik lagi. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan umpamanya atau ada yang menambahkan atau bagaimana, silakan Bapak Ibu. Sudah mengerti Bapak Ibu atau tidak mengerti ini? Ya. Atau terlalu cepat atau terlalu berat? Bapak Ibu, tidak berat, ringannya. Ini Android Ustadz ini ringannya. Tidak berat, bisa dikantongin. Bapak Ibu ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti cukup, pas berarti ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memahami apa yang Ustadz sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Banyak maaf Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.